Tenaga honorer Provinsi Banten yang pengen menggelar aksi menyuarakan aspirasi mereka ke Jakarta terancam mendapat sanksi berat. Entah apa sanksinya. Tetapi apapun itu sudah masuk kategori dugaan upaya intimidasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan sebanyak 2.355.092 pegawai non-ASN atau honorer akan tetap bekerja. Tidak akan terjadi PHK massal per 28 November 2023. Assalamualaikum, hai sobat negeriku. Sepekan berlalu, biarkan kayu menjadi abu. Abunya putih bagaikan susu. Tetap semangat, janganlah lesu. ReactionJPN.com kembali menemuimu. Bersama gua Ade, ada cerita di balik berita. Bakal hadir 5 berita terpopuler pekan ini. Di antaranya ada soal janda muda, kisah 3 pemuda pemabuk, dan tentang Muldoko versus Demokrat. Bagaimana? Gua mulai ya. Berita kelima, janda muda menarik hati pria 29 tahun. Banjir darah. Wih, seru nih kayaknya nih. Pembunuhan terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Seorang wanita berinisial KR berusia 25 tahun bersama teman prianya berinisial RPF berusia 29 tahun menjadi korban penusukan oleh terduga pelaku TR. TR ini berusia 26 tahun. Terduga pelaku merupakan mantan suami dari KR. Jadi KR ini jandanya TR. Nah, kalau RPF kekasih baru dari si janda muda. Wait a minute. Kronologinya begini. Pelaku menabrakkan sepeda motornya ke kendaraan korban yang sedang melintas. Kedua korban terjatuh. Kemudian terduga pelaku TR ini menyerang korban KR yang merupakan mantan istrinya. Nah, si RPF, kekasih barunya si KR ini, berusaha melindungi dengan cara menghalangi serangan pelaku. Namun RPF akhirnya menjadi korban dengan luka tusuk di perut dan pinggang. Diduga pelaku menusuk dengan sebuah pisau lipat. RPF pun tewas. Sedangkan nyawa KR masih bisa diselamatkan, alhamdulillah. Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono mengatakan pelaku TR melarikan diri. Ya, sobat negeriku, semoga saat ini terduga pelaku sudah atau sedang ditangkap. Apapun motifnya, terduga pelaku harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini negara hukum, bro. Kita masuk komentar ya. Kita langsung komentar pertama dari Sasmita 28. Wah, sampai menewaskan kekasihnya. Cek. Cinta membutakan segalanya ya. Belum tentu, Sasmita. Tunggu dulu, Sasmita. Kita belum tahu duduk atau berdirinya persoalan si janda muda, mantan suaminya, dan kekasih barunya itu. Tak selamanya loh, cinta itu membutakan segalanya. Sasmita. Let's go. Dan masuk komentar kedua dari Alvaro Budi. Mantan suami cemburu buta, pacar baru yang kena getahnya. Makanya hubungan masa lalu diselesaikan dulu, baru melangkah dengan orang lain. Betul Alvaro, masa lalu harus diselesaikan. Utang piutang harus dibayar, meski itu seujung kuku, sebelum hari perhitungan tiba. Kita masuk berita keempat, sobat negeriku. Honorer Banten yang ikut demo ke Jakarta bakal dapat sanksi berat. Wih, berat ini masalahnya nih. Masalah honorer tak kunjung henti, sobat negeriku. Tenaga honorer Provinsi Banten yang pengen menggelar aksi menyuarakan aspirasi mereka ke Jakarta terancam mendapat sanksi berat. Entah apa sanksinya. Tetapi apapun itu sudah masuk kategori dugaan upaya intimidasi.
Namun ini perlu ditelusuri lebih jauh. Karena bagaimanapun, tenaga honorer itu kan terikat dengan peraturan juga. Mungkin saja tenaga honorer Banten itu pergi berunjuk rasa di saat harus lepas tugas. Karena apapun itu kewajiban mereka tetap ada dong. Bener gak sih? Emang apa sih nggak boleh? Kita masuk ke komentar saja yuk, Sobat Negeriku. Komentar pertama dari Astaga Naga Dragon. Maksud hati demo untuk perjuangkan nasib sendiri, malah dapat sanksi berat. Yang kasih sanksi itu masih punya hati nurani nggak sih? Itu kata Astaga Naga Dragon ya. Begini Astaga Naga, yang demo itu kan juga aparatur. Terlepas dari statusnya entah honorer atau gimana, pasti punya aturan yang mengikat. Mungkin ada pilihan lain lah. Demonya kan nggak harus rame-rame ke Jakarta. Mungkin cukup di daerah masing-masing gitu kan. Ya gue cuma melempar opsi ya. Komentar kedua dari Lalalan. Maju terus, honorer, jangan menyerah. Perjuangkan nasibmu. Karena tidak bisa mengharapkan orang lain memperjuangkannya untukmu. Boleh juga nih Lalalan. Itu komentar-komentar dari Sobat Negeriku terkait berita keempat. Yuk, gua bacain berita terpopuler yang ketiga ya. Berita ketiga ini mabuk bir. 3 remaja di Inhil keroyok pria. Inhil ini Indragiri Hilir di Riau. Korban bersimbah darah. Astagfirullahaladzim. Onde mande. Parah. Wait a minute. Di Indragiri Hilir, 3 remaja masing-masing berinisial R 19 tahun, MR 15 tahun, MG 14 tahun mengeroyok seorang pria berusia 41 tahun. Begini ceritanya. Pria 41 tahun itu berinisial MY melintas di Jalan Jenderal Sudirman Tembilahan sekitar pukul 2 dini hari. Pria tersebut kemudian melihat 3 remaja tanggung tadi di sana. Entah kenapa, para remaja yang ternyata sudah terpengaruh oleh efek bir langsung mencegat dan mengeroyok pria 41 tahun tadi. MY tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tragis ya, Sobat Negeriku. Polres Inhil langsung bergerak. Kapolres AKBP Nur Hayat mengatakan 3 remaja itu ditangkap di rumah mereka masing-masing. Alhamdulillah lah. Bravo Polres Inhil. Begini Sobat Negeriku, gue pikir kalau masih ada yang menganggap minum bir itu ada manfaatnya, tolonglah jangan ganggu orang lain gitu kan. Mau jadi apa 3 remaja tadi ya, usia belasan sudah menghabisi nyawa orang. Kita masuk komentar. Komentar pertama dari Sobat Negeriku dengan akun Seri Belek. Apa nih Seri Belek? Ciri-ciri remaja yang cuma bisa jadi beban keluarga dan beban negara. Jangan kasih ampun Pak Polisi. Orang-orang model kayak gini bentar lagi jadi begal dan penjahat. Waduh. Komentar kedua dari Astari Sari. Apa kata Astari Sari ini? Tolong jerat mereka jangan pakai undang-undang untuk anak. Undang-undang anak maksudnya. Mereka sudah membunuh orang. Itu sudah perbuatan keji yang seharusnya tidak dilakukan. Wah, ini Astari Sari ini lagi marah banget nih kayaknya nih. Lanjut ya, Sobat Negeriku. Reactionjpnn.com masuk ke berita kedua. Ini soal politik. Dinamika politik. Dinamika partai. Muldoko keok lagi. MA tolak
PK sengketa kepengurusan Partai Demokrat. Upaya Pak Muldoko menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laulay dan Agus Harimurti Yudhoyono kembali kandas. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Muldoko selaku Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa. Ini berarti sudah yang ketiga kalinya pihak hasil KLB Demokrat itu kalah. Surprise. Pertama waktu di Petun pada November 2021. Kedua di MA pada September 2022. Ketiga ya yang ini, PK di MA yang baru-baru ini. Apa nih kata Sobat Negeriku soal berita Muldoko versus Partai Demokrat ini? Komentar pertama dari Melek Politik. Pak Muldoko sebaiknya fokus urus tugasnya di KSP. Ya, Pak Muldoko ini juga kepala staf presiden. Nggak perlulah buat keriuhan dengan Demokrat. Emang nggak capek Pak perjuangin yang bukan milikmu? Wah, pedas juga nih Melek Politik nih. Lanjut, komentar kedua. Komentar kedua yang sudah dirangkum oleh tim kreatif reactionjpnn.com dari Capek Mikir. Wah, capek mikir tapi masih bisa komentar. Mantap. Pak Muldoko, mending urus cucu saja. Nggak usah repot-repot urus dapur orang. Memangnya pengen tahu juga nih bagaimana sikap Pak Jokowi melihat Pak Muldoko ini sibuk urus partai. Oh, kok mendadak Pak Jokowi dibawa-bawa sama Capek Mikir? Memangnya Pak Jokowi ikut cawe-cawe? Oh no! Ikut ngurus Pak Muldoko di luar KSP? Gelap. Next, Sobat Negeriku. Ini dia berita pertama yang paling populer. Ini info terbaru dari Menpan RB soal nasib 2,3 juta honorer di Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan sebanyak 2.355.092 pegawai non-ASN atau honorer akan tetap bekerja. Tidak akan terjadi PHK massal per 28 November 2023. Arahan Bapak Presiden Jokowi jelas, tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip pertama, kata Azwar Anas. Prinsip kedua, tidak boleh ada pengurangan pendapatan non-ASN yang diterima saat ini. Wah, ini pitih masuk kalau kata orang Minang. Nggak ada pengurangan. Sehingga harus ada skema kerja yang lebih tepat dan adil, kata Pak Anas. Pak Anas juga mewanti-wanti seluruh instansi pemerintah agar tidak lagi merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Langsung masuk komentar. Komentar apa nih? Komentar Sobat Negeriku soal berita terpopuler di JPNN. Komentar pertama dari Sandian. Apa kata Mas Sandian? Berarti nggak ada PHK massal ya Pak? Bener nih, janji loh. Honorer sudah capek perjuangkan status belasan tahun. Kalau memperjuangkan sesuatu itu memang capek. Komentar kedua dari Candy Kennedy. Apa kata Candy Kennedy? Katanya arahan Pak Jokowi sudah jelas. Semoga arahannya benar-benar membantu honorer ya. Bukan malah nyusahin. Amin, amin, amin. Ya, kita lihat saja nanti. Itulah Sobat Negeriku, 5 berita terpopuler pekan ini. Ayo, Sobat Negeriku, update terus informasi berita harian kamu. Di jpnn.com semuanya ada. Bukan cuma soal honorer,
Berita politik juga ada. Informasi dari dunia hukum juga ada. Gosip, hiburan, apalagi olahraga juga ada. Beragam berita daerah juga ada di JPNN. Karena kami ada di seluruh Jawa. Ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Bali, sampai Papua. So, jangan lupa ya, komen, like, dan share berita-berita kami jpnn.com. Terima kasih kami buat Pak Roni Lukito bersama tim Ager yang selalu mendukung kreativitas dan karya kami. Semoga Ager makin sukses. Nantikan reaction jpnn.com berikutnya. Ada cerita di balik berita. Kadang hati salah menduga, kadang mulut salah bicara, kadang lidah jadi berbisa. Maafkan gua kalau lu terluka. Gua Adek mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.